Dengan Putu di studio Kompas TV, terima kasih sudah diberikan waktunya. Kami ingin mengkonfirmasi, jadi jumlah korban baik yang meninggal ataupun luka dan terdampak di Sika sendiri, jumlahnya berapa Ibu? Baik yang jumlah meninggal sampai dengan saat ini ada 3 orang. Ada satu lagi yang baru masuk ini datanya, jadi totalnya ada 4. Kemudian untuk rusak-rusak ringan ini sementara kita identifikasi untuk yang luka-luka ringan. Yang luka-luka ringan ini sementara sudah teridentifikasi, sudah tertangani oleh Paskes yang ada di lokasi terdekat dari domisili masing-masing korban. Kalau untuk perawatan dan lain sebagainya, apakah terganggu atau semuanya masih bisa ditangani bagi mereka yang luka ringan ataupun juga luka berat? Sementara tertangani. Memang di awal pada saat kejadian itu pasien-pasien yang memang kondisinya dievakuasi ke luar sempat terhenti juga karena listrik yang mati di sini. Namun sekarang sudah normal, pelayanan sudah normal, pelayanan kesehatan sudah normal meskipun masih dilakukan di luar ruangan, di tenda-tenda. Oke, kalau untuk yang luka ringan jumlahnya sudah ada Ibu? Nanti kami akan update lagi karena sementara ini masih dikirimkan gitu. Tapi yang luka-luka ringan ini tidak terlalu banyak yang kami dapatkan. Oke, bagi korban meninggal tadi disampaikan total ada 4, yang baru terupdate lagi adalah 1 tadi baru terkonfirmasi. Posisinya sekarang di mana? Apakah sudah dikembalikan kepada pihak keluarga? Ya, yang 3 di awal itu sudah dikembalikan ke keluarga. Oke. Yang 1 korban ada karena Kabupaten Sika ini kepulauan. Kabupaten Kepulauan, satu korban itu ada di lokasinya di Pulau Palue namanya. Oke, sementara yang 3 lagi ini posisinya ketika ditemukan apakah karena terkena reruntuhan bangunan atau seperti apa Ibu bisa disampaikan? Ada 1 yang tidak terkena runtuhan, tetapi ada penyakit bawaan jantung. Pada saat berlari menghindari bangunan gedung itu, kemudian jatuh dan akhirnya meninggal. Sedangkan yang 2 ini terkena reruntuhan ini. Sampai dengan saat ini apakah ada upaya evakuasi bagi masyarakat yang terdampak dan di mana saja titik-titiknya Ibu? Masyarakat ini secara mandiri sudah melakukan evaluasi, sekarang terpantau lebih dari 10 titik. Sementara pemerintah juga sudah menyiapkan titik untuk evakuasi secara umum bagi masyarakat. Posisi poskonya bisa disampaikan Ibu di mana saja? Posko yang pertama di areal kantor Bupati, itu ada sekitar 300-an warga, rata-rata warga yang memang bermukim di pesisir. Kemudian ada 5 titik tersebar itu di Kelurahan Hewuli. Saya ingin konfirmasi lagi sampai dengan siang hari ini apa saja yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian mengungsi? Yang pertama adalah kebutuhan tenda, sementara kita sudah juga bergerak untuk bisa menyiapkan tenda-tenda bagi masyarakat, kemudian air mineral, kemudian juga ini kebutuhan makanan, kami sedang berproses juga untuk persiapan dapur umum. Lebih banyak kebutuhan itu, makanan, kemudian air minum, mungkin obat-obatan juga. Obat-obatan, baik. Saya mau konfirmasi sekali lagi Ibu, untuk jumlah pengungsi sudah terdata? Totalnya ada berapa yang terdampak dan juga mengungsi? Yang sekarang sudah masuk datanya di Pusdalo, ini sebanyak 395 orang, tersebar di 6 titik pengungsian. Itu hanya untuk di wilayah Sika saja ya Bu ya? Di wilayah kota, ya, di wilayah Kabupaten Sika, di 3 kecamatan yang kami pantau. Saat ini kami masih berkoordinasi dengan para camat di wilayah-wilayah di luar 3 kecamatan ini untuk bisa melaporkan. Memang tidak semua kecamatan itu ada di wilayah pesisir, rata-rata yang mengungsi ini adalah warga yang ada di pesisir karena informasi di awal untuk siaga tsunami itu. Sekarang kami mau konfirmasi terakhir,
peringatan terkait dengan tsunami ini sudah dicabut, tapi kalau tadi disampaikan masih ada gempa-gempa susulan, apakah ada perkembangan terbaru yang disampaikan di sana situasinya terkait dengan gempa dan juga tsunami, Ibu? Ya, ini terkait dengan kerusakan bangunan infrastruktur. Ini juga yang merupakan masyarakat juga cukup panik karena memang di beberapa fasilitas umum, rumah-rumah warga ini juga masih sementara kita inginkan mendapatkan laporan. Ini terjadi kerusakan-kerusakan di bangunan gedungnya, termasuk juga adanya longsor-longsor yang menutup badan jalan, baik jalan negara maupun jalan kabupaten. Oke. Jadi situasinya di sana masih terjadi gempa susulan, namun peringatan tsunami sudah dicabut begitu ya Bu ya? Ya betul, betul. Tapi masyarakat memang masih dengan trauma, masih dalam kondisi trauma sehingga yang di pesisir belum mau balik lagi ke sana, masih tetap menjauh dari wilayah pesisir itu dan itu memang himbauan dari pemerintah untuk saat ini bagi yang di wilayah pesisir agar aktivitasnya tidak terlalu banyak dilakukan di sana dan sebaiknya untuk menghindari dulu wilayah pesisir. Oke, kalau terkait dengan fokus dari pemerintah Kabupaten Sika sendiri saat ini apa yang kemudian dilakukan Ibu? Sekarang yang pertama itu tadi kita sudah melakukan di tempat-tempat yang vital termasuk di rumah sakit. Kita lakukan pertolongan dulu, pertama dievakuasi, kemudian pendataan supaya lebih cepat kami, kemudian nanti penetapan status tanggap darurat. Oke, untuk juga kemudian disampaikan kepada masyarakat, Ibu boleh disampaikan di mana saja posko-posko jika memang nantinya ada masyarakat yang kemudian ingin mengungsi begitu Ibu dari 6 titik tersebut. Baik, sekarang posko utama kami, Pusdalop kami sudah ada di kantor BPBD. Konsentrasi untuk masyarakat itu akan diarahkan menuju ke Gelora Samador, termasuk juga di kantor-kantor pemerintahan yang ada di kecamatan, kelurahan maupun di kantor desa masing-masing. Oke, artinya posisinya di kantor-kantor kelurahan begitu ya. Boleh disampaikan Ibu kantor apa saja yang dijadikan poskonya supaya lebih jelas lagi? Untuk wilayah kecamatan itu akan terpusat di kantor camat. Kemudian kantor desa dan juga kantor lurah. Kemudian ada satu titik yang kami siapkan yaitu di GOR kami, di Gelora Samador. Baik, kalau bicara terkait dengan aliran listrik dan air, pasokannya seperti apa di sana Ibu? Apakah listrik menyala seperti biasa, normal atau ada pemadaman? Tadi sudah pada saat awal sempat pemadaman. Pemadaman sekitar 2 jam itu seluruh Pulau Flores, kemudian mulai dihidupkan bertahap untuk fasilitas-fasilitas umum, fasum-fasosnya dihidupkan secara bertahap dan sekarang kondisi di Kabupaten Sika sudah normal kalau untuk listrik. Untuk pasokan air minum sampai dengan saat ini masih bisa teratasi. Baik. Yang kemudian juga menjadi fokus tentu saja terkait dengan kerusakan-kerusakan fasilitas rumah. Apakah sudah terdata Ibu berapa rumah yang kemudian terdampak rusak ringan atau rusak parah? Untuk jumlah pastinya kami masih sementara proses pendataan. Tetapi dilaporkan sudah mulai ada laporan yang masuk terkait beberapa rumah yang mengalami rusak ringan. Cuma untuk jumlah pastinya kami nanti akan update secara berkala di posko Pusdalops, juga masih sementara proses untuk pendataan karena memang kondisi daerah kami ini tersebar, dia tersebar di beberapa titik yang ada juga yang jauh dari jangkauan ini. Nah ini yang masih sementara kami proses untuk pendataan. Baik, terkait dengan tenaga medis di beberapa pulau yang masuk wilayah Sika, apakah semuanya masih tercukupi atau ada wilayah yang membutuhkan tambahan tenaga medis, Ibu? Untuk saat ini kebutuhan para medisnya masih tersedia. Nanti kebutuhan tenaga dokter di kepulauan ini yang mungkin nanti masih sementara dikoordinasikan baik oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati maupun Forkompimda untuk kebutuhan tambahannya. Kebutuhan tambahan bagi tenaga-tenaga dokter ini. Baik, rencana rapat koordinasi akan digelar kapan Ibu?
Saat ini kami sedang ada di Pusdalops. Rencana tadi jam 1, tapi menunggu rombongan Pak Gubernur dan juga Forkompimda Provinsi baru mendarat di Kabupaten Sika, Pak Kapolda dan jajaran. Rapat kami lagi menunggu, mungkin 5-10 menit lagi akan ada rapat di Pusdalops, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Oke, baik. Ibu, sekalian saya coba konfirmasi. Tadi kan data yang disampaikan adalah khusus di wilayah Sika begitu. Tapi kalau data secara keseluruhan dari dampak gempa yang ada di NTT, di Flores, ini sebetulnya sudah terkumpul, Ibu, jumlahnya ada berapa? Kalau kami mungkin masih konsentrasi di Kabupaten Sika ini. Karena yang Kabupaten Sika pun masih dalam proses kami menjangkau sampai ke kecamatan-kecamatan di pelosok-pelosok ini. Jadi kalau informasi di luar Kabupaten Sika belum tersampaikan atau belum kami ketahui. Oke, artinya sampai dengan saat ini fokusnya masih melakukan pendataan, di mana tadi ada 4 orang yang meninggal dunia, kemudian juga sudah ada posko-posko ya Ibu ya, total ada 6 titik yang kemudian bisa memfasilitasi masyarakat yang kemudian akan mengungsi. Sekali lagi Bu, boleh penekanan terkait dengan apa saja barang ataupun juga bantuan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sampai dengan siang hari ini atau bahkan untuk bertahan sampai dengan malam nanti? Ya, yang paling dibutuhkan yang pertama adalah juga tenda, karena memang kami juga memiliki keterbatasan dengan titik kumpul yang tersebar. Yang kedua itu adalah minum, air mineral untuk kebutuhan minum. Kemudian juga ada balita dan lansia yang membutuhkan susu, termasuk juga obat-obatan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk makan minumnya. Oke, dan bantuan itu bisa disalurkan melalui jalur apa Ibu? Karena salah satu akses nampaknya terputus karena longsor begitu ya Bu ya? Bagaimana situasinya sekarang? Ya, untuk bandara sendiri melalui jalur udara itu terbuka kami, sehingga yang paling cepat memang melalui jalur udara kalau misalnya ada bantuan yang akan masuk ke Kabupaten Sika. Kalau jalur laut ini juga kapal-kapal masih bisa bersandar di pelabuhan meskipun ada kerusakan? Masih. Kalau jalur laut, karena yang kerusakan itu di ruang terminal tunggunya. Tetapi untuk dermaganya itu masih berfungsi, masih baik. Oke, akses darat tertutup sama sekali atau sebetulnya masih bisa dilewati, Bu? Akses darat sempat tertutup, tetapi tadi koordinasi yang cepat dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan, informasi yang kami pantau untuk beberapa longsoran dari kabupaten sebelah, kabupaten tetangga menuju ke Kabupaten Sika itu sudah dibuka oleh alat berat dari Balai. Oh, artinya sudah ada alat berat yang tiba di sana ya, Bu ya? Sudah ada alat berat yang bergerak dan sudah mulai ada mobilisasi yang tadi sempat tertahan dari pagi, itu sudah mulai bergerak menuju ke Maumere. Oke, baik. Jadi fokusnya tadi ada beberapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan sekarang listrik juga sudah mulai bertahap gitu ya, kembali disalurkan di kawasan tersebut. Dan ini bisa saya pastikan bahwa di posko-posko artinya listrik sudah menyala ya Bu ya? Sudah menyala, di Kabupaten Sika sudah menyala semua. Untuk air juga sudah beroperasi secara normal? Ya, untuk air bersih sudah beroperasi. Baik, artinya semua kebutuhan sampai dengan saat ini masih bisa digunakan oleh masyarakat di posko pengungsian, tapi tetap ada beberapa hal yang dibutuhkan termasuk khususnya terkait dengan kebutuhan air minum, kemudian juga peralatan ibu dan anak ya Bu ya? Nah, ya betul. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi dengan Kompas TV. Kami harapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan di sana bisa langsung sampai kepada masyarakat dan juga situasi kembali membaik. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Selamat siang.